Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama saya Faiza Fia Amelia Putri yang akan menemani kalian belajar bersama mengenai adab bermedia sosial. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini bisa kalian lihat di samping ya. Oke, subbab materi yang akan kita pelajari pada materi kali ini ada 6 subbab materi. Yang pertama adalah pengertian media sosial. Yang kedua ada macam-macam media sosial. Yang ketiga ada fungsi media sosial. Yang keempat ada tujuan media sosial. Yang kelima ada adab bermedia sosial menurut Islam. Yang keenam atau yang terakhir adalah dampak positif dan negatif media sosial menurut pandangan Islam. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar media sosial? Apakah YouTube, Facebook, Twitter, Instagram? Media sosial adalah sarana komunikasi online yang memungkinkan pengguna berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi, dan juga bertukar informasi dalam jaringan sosial. Contohnya seperti blog, jejaring sosial, kemudian wiki, forum, dan juga dunia virtual lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam media sosial. Yang pertama adalah media jejaring sosial atau social networking. Media ini digunakan oleh para penggunanya untuk melakukan hubungan sosial. Yang kedua ada jurnal online atau blog. Media ini digunakan oleh para penggunanya untuk menceritakan keseharian bahkan saling bertukar informasi. Yang ketiga ada jurnal online sederhana atau microblogging. Media ini memfasilitasi para penggunanya untuk menulis dan juga mempublikasikan karya tulisnya. Contohnya seperti artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan juga sejenisnya. Yang selanjutnya ada media berbagi atau media sharing. Tentunya media ini untuk saling berbagi informasi. Contoh informasinya tidak hanya berupa tulisan, tapi juga gambar, video, bahkan sejenisnya. Selanjutnya ada penanda sosial atau social bookmarking. Media ini untuk menyimpan, mengatur, mengelola informasi tertentu secara online. Yang selanjutnya ada media konten bersama atau wiki. Media ini merupakan situs konten hasil kolaborasi para pengguna Wikipedia, yang mana media ini bisa diakses oleh siapapun dan juga bisa dikomentari oleh siapapun terhadap konten yang ditampilkan. Selanjutnya adalah fungsi dari media sosial itu sendiri. Yang pertama adalah memperluas interaksi sosial atau komunikasi antar sesama. Ini sudah pasti dan sudah kita rasakan saat ini bahwa fungsi media sosial sendiri adalah untuk ajang komunikasi. Yang kedua adalah menciptakan komunikasi dialogis antar sesama, seperti berdiskusi, kemudian bertukar informasi. Yang ketiga, melakukan transformasi manusia yang dahulunya pemakai isi pesan berubah pesan itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Dahulu, media sosial digunakan sebagai sumber informasi bagi sebagian masyarakat. Semakin berkembangnya zaman, media sosial tidak hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga tempat di mana manusia menciptakan informasi itu sendiri. Yang terakhir adalah sebagai media komunikasi pengusaha atau produsen terhadap masyarakat. Contoh, sebagai ajang promosi, seorang yang memiliki produk memasarkan produknya melalui media sosial. Nah, media sosial juga berfungsi untuk semua ini. Selanjutnya adalah tujuan media sosial. Yang pertama, aktualisasi diri. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai unjuk bakat dan menceritakan pengalaman pribadi agar lebih banyak dikenal orang. Yang kedua, ada membentuk komunitas. Banyak kita temukan komunitas online dalam media sosial, yang mana forum mereka banyak di berbagai bidang, pendidikan, sosial maupun politik.
Yang ketiga, ada menjalin hubungan pribadi. Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai ajang membentuk hubungan pribadi atau personal. Yang terakhir adalah media pemasaran. Seperti pada fungsinya, media sosial digunakan oleh beberapa perusahaan, beberapa produsen pemilik produk untuk media promosi. Nah, promosi ini juga sebagai ajang pemasaran produk mereka. Selanjutnya adalah inti dari materi kita kali ini, yaitu adab menggunakan media sosial menurut Islam. Yang pertama, tidak ghibah. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 menyatakan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini dinyatakan juga bahwasanya orang-orang yang suka menggibah atau menggunjing sama saja dengan orang-orang yang suka memakai bangkai saudaranya. Maka dari itu, selain daripada kita menjaga lisan kita dari membicarakan orang lain, kita juga harus menjaga ketikan jari kita di media sosial untuk tidak membicarakan orang lain. Yang kedua adalah tidak berkata kotor. Selain daripada menjaga lisan kita dan pada membicarakan orang lain, kita juga dilarang untuk berkata kotor. Tujuannya untuk menjaga marwah atau kehormatan kita di media sosial. Yang ketiga ada tidak berkeluh kesah. Hal ini untuk menjaga privasi kita, menjaga kehidupan pribadi kita dari dunia maya. Karena apa? Dalam dunia maya semakin marak banyak sekali orang-orang yang suka berkeluh kesah tanpa tahu batasan. Yang keempat, yaitu memberi nasihat antar sesama. Banyak konten-konten media sosial yang menunjukkan adanya dampak positif dan negatif dari beberapa konten yang ditunjukkan. Nah, tugas kita adalah sebagai muslim yang baik, kita terapkan adab bermedia sosial yang baik pula, yaitu memberikan nasihat antar sesama. Jika seseorang membagikan konten yang tidak bermutu atau tidak jelas, atau orang-orang yang saling menghujat, tugas kita adalah memberi respon yang positif dan juga saling menasihati. Masuk pada pembahasan terakhir kita mengenai dampak positif dan negatif media sosial menurut pandangan Islam. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah sebagai media penyebar informasi. Yang kedua, untuk menghimpun keluarga, kerabat, saudara yang tersebar. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, sebagai media pertukaran data. Yang kelima, sebagai media promosi bisnis. Yang keenam, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan juga sosial. Yang terakhir yaitu situs media sosial membangun seseorang lebih mudah berempati, peduli, dan saling berempati. Kemudian, dampak negatif dari media sosial yang pertama, susah untuk bersosialisasi langsung pada orang sekitar. Yang kedua, mengurangi kinerja belajar, masyarakat, karyawan, dan mahasiswa. Yang ketiga, membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Yang keempat, tertinggal dan terlupakan bahasa hormat. Yang kelima, berkurangnya privasi pribadi. Yang keenam, kejahatan dunia maya. Yang terakhir yaitu adanya pornografi. Itulah tadi pembahasan kita mengenai materi kali ini yang dapat disimpulkan bahwasanya media sosial merupakan sarana komunikasi online yang memungkinkan para penggunanya untuk berkontribusi saling bertukar informasi melalui macam-macam media sosial itu sendiri. Contohnya seperti media sharing, media jejaring, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi media sosial itu sendiri untuk berbagi informasi, bertukar informasi, bahkan saling menghubungi orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Dalam Islam, kita diharuskan untuk memenuhi atau untuk melaksanakan adab media sosial dengan baik dan benar untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan. Karena itu, sebagai seorang muslim, alangkah baiknya kita menggunakan media sosial sesuai dengan batasan dan dengan adab yang sudah disebutkan tadi. Nah, itulah tadi pemaparan materi terkait adab bermedia sosial. Semoga apa yang
saya sampaikan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan yang semakin maju ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.